Kenapa diberikan nama oleh Rasulullah SAW itu Fatimah? Enggaknya inti orang yang punya anak atau istrinya lagi hamil, tidak usah pilih-pilih sing ado-ado. Ini banyak jomblo-jomblo sini ya, bahkan 30 tahun durung laku-laku. Sano inti orang ini. Katanya bahasa Surabaya, sa'ano. Pakai ain, sa'ano. Makanya perempuan-perempuan yang di sini jangan mau ente apalagi dikirim-kirim foto-foto edit-edit sama laki-laki yang di sini nih. Ya elek asli ya kok. Yang hidungnya vesek. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ini adalah termasuk putri yang paling kecil yang juga putri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau itu putri yang paling bungsu, paling kecil. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra itu. Kenapa diberikan nama oleh Rasulullah SAW itu Fatimah? Jadi ada istilahnya. Makanya nama itu mempunyai makna. Nama apa? Mempunyai makna. Kalau namanya bagus, insya Allah maknanya juga bagus. Nama juga adalah doa. Makanya kalau antum yang merasa namanya belum ada artinya, coba ya kalau bisa diganti yang mempunyai nama ada maknanya, itu lebih baik daripada nama tapi tidak ada maknanya. Supaci, apa maknanya Supaci? Ono maknanya enggak? Suparno, ono maknanya? Enggak ono, kok dodolan bakso. Enggak ada. Nah, tapi kalau kita cari nama yang ada maknanya, ya, seperti kalau kita ambil nama Muhammad, namanya terpuji, ya, dan selalu dipuji, seperti itu. Makanya ketika datuk Rasulullah yaitu Abdul Muttalib, ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau itu ditanya oleh orang-orang Quraisy, "Kenapa wahai Abdul Muttalib ente namakan cucu ente ini dengan nama Muhammad? Padahal kita punya moyang-moyang, kita punya leluhur itu tidak ada nama Muhammad." Sallallahu Muhammad. Kata beliau, sengaja saya beri nama ini, nama Muhammad, supaya orang yang ada di bumi, yang tinggal di bumi selalu memujinya, dan orang yang memujinya akan menjadi terpuji. Sallallahu Muhammad. Ya, jadi kalau itu alasannya Abdul Muttalib menjadikan namanya Rasulullah SAW itu namanya siapa? Muhammad. Lain lagi kalau sudah memang dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, beliau itu, dan juga mendapat keistimewaan sebelum-sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan namanya Muhammad, tapi ada alasan tertentu. Begitupun kenapa Rasulullah SAW itu memberikan nama putrinya itu Fatimah, bukan Sumiati. Betul? Makanya inti orang yang punya anak atau istrinya lagi hamil, wis tidak usah pilih-pilih sing ado-ado sampai buka komus iki. Ya kan kepengin nyenengno anak iki sing ado-ado, apa yang jeneng iki? Ya kan Supaco, Badrul iki, wah dawa-dawa. Sudah ente cross check sudah nama-namanya sahabat, nama-namanya putri-putri Rasulullah SAW itu apa, atau minta nama dengan guru. Rasulullah SAW memberikan nama anaknya itu dengan nama Fatimah. Alasannya apa? Supaya dzurriyyatuha, supaya anak cucunya dan keluarganya fatamat anin nar, dijaga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ahlul baitin Nabi, yaitu anak cucu Rasulullah SAW itu kan nisbahnya kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Pernikahan dari Sayyidina Ali juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu ketika dinikahkan oleh Rasulullah SAW umurnya berapa sih? 15 tahun, ada riwayat yang mengatakan 16 tahun. Kalau anak kita dilamar orang
15 tahun, bentar dulu, ini masih belajar dulu, karir dulu, ini S2 ya. Atau dilihat yang minta siapa, anak wong sugih ndak ya. Umur 15 tahun, 16 tahun dikawinkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali ketika menikah dengan Fatimah Zahra umurnya berapa? Ada riwayat yang mengatakan 21 tahun, ada riwayat mengatakan 22 tahun. Ini banyak jomblo-jomblo sini ya, bahkan 30 tahun turun laku-laku. Sa'no ente orang ini. Katanya bahasa Surabaya, sa'no. Pakai ain, sa'no. Ndak laku-laku ente jomblo tok ya. Bahkan ndak ada yang mau sama ente, ya kan? Sama ente nggak mau. Nah itu akhirnya jadi apa? Sa'no. Allahumma sa'no ente ini. Nah itu tadi ya. Jadi kalau kita ini kepingin mengkukuhkan agama kita, bisa cepet kawin, jangan nunggu-nunggu. Anak mau nikah sama inti, tapi 4 tahun lagi, jangan usah ditunggu. Ya kan ya kan, kecuali kalau memang laki-lakinya itu memang belajar, kecuali kalau memang laki-lakinya itu punya memang janji-janji, betul-betul janji, bukan nggak sembarang janji. Tapi kalau inti masih diambang, saya nikah padamu 5 tahun lagi, tunggu saya masih kaya. Enggak kaya-kaya, pada kena corona kok ini, enggak soge-soge. Di PHK, dipecat iya. Betul apa enggak? Nah itu. Makanya kalau ada dari antum ya, mempunyai kemampuan nafkah dohir dan batin ya, fa'alaihi bizawaj, enjaklah dia untuk menikah cepat-cepat, jangan nunggu lama-lama. Beb masih sekolah ya, sambil sekolah sudah, kan aman jadinya. Ya kan, sambil kuliah ya sambil kuliah, nikah ya kuliah yang perempuan kuliah, yang laki juga kuliah selesai. Betul apa enggak? Mudah-mudahan saya doakan yang belum zuat, yang belum kawin cepat kawin. Panterang ini ya. Kan doa bagus ya. Umurnya 21 tahun, nanti orang 30 udah payu sih. Kalau 35 tahun, aduh lagi 40, siapa mau sama ente 40 tahun? Ya kan? Nah makanya ada nggak doa Beb? Wah, ada yang banyak yang DM sama saya, Beb doain dong Beb supaya saya ini pengen cepet kawin atau cepet laku. Wah ini ada doanya ini. Tulis. Tak ijazahin ini sama ente. Ya kan? Supaya apa? Supaya cepet kawin ya. Dan ini doanya Sayyidatina Khadijah ketika pengen menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Yang dipilih kelas kakap, kalau ente yang ente pilih kelas teri. Yang dipilih pandangannya Sayyidatina Khadijah siapa? Rasulullah. Kegantengannya, tampannya, yang sampai matahari pun, bulan pun cemburu dengan kegantengannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente siapa yang naksir ente? Ya kan? Apalagi membuat matahari cemburu, belendang untuk sampean matahari. Gimana? Betul enggak? Tapi karena jamaah majelis pakai jaket majelis sing elek jadi ganteng jadinya. Cahayanya itu tadi ya kan, apalagi berkhidmat di dalam majelis yang bersihkan tadi Habib Ahmad Yunus ini kan ya, masya Allah ya kan, berkatnya apa? Berkatnya khidmat seperti itu ya. Jadi apa? Doa, sambil doa sholawat, tapi jangan nanti lirak-lirik ngomong itu ke majelis ini bahaya ini. Nanti insya Allah nanti ada saja jalannya, entah nanti dikenalin teman ente kah, ya kan, atau nanti ini cepet prosesnya, jangan lama-lama, jangan pakai pending segala macam. Ya, jadi Sayyidatina Fatimah itu seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak menikahkan Sayyidina Ali dengan putri saya kecuali mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendapat isyarah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ente isyarahnya siapa? Ya kan?
apalagi sampai pacar-pacaran. Ya ini isyaratnya setan ini. Ente dapat isyarat dari mana? Dari setan. Tapi kalau ente betul-betul doa, ini doanya nih, ya kan? Doanya Sayyidatina Khadijah ketika meminang pengen nikah dengan Rasulullah. Ya Allah, pengen menikah dengan Rasulullah. Yang dilihat hanya Rasulullah. Akhlaknya, budi pekertinya, ketampanannya, kesolehannya, ya kan? Dipelajari betul-betul oleh siapa? Oleh Sayyidatina Khadijah. Dilihat kebiasaannya, kejujurannya. Makanya perempuan-perempuan yang di sini jangan mau ente apalagi dikirim-kirim foto-foto edit-edit sama laki-laki yang di sini nih. Elek-elek asli kok. Ya kan? Jangan mau ente. Ini foto saya ini, ya kan? Yang hidungnya vesek dimancungkan, ya kan? Ya kan seperti itu. Itu editan, coba tonton asli. Welek top marko top. Tapi kalau aslinya, oh ini natural, ini enak ini, ya kan seperti itu. Apa doanya Sayyidatina Khadijah? Ya sabilah yassarah. Saya mendapat doa ini dari paman saya. Paman saya dapat doa ini dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Beliau belajar di situ. Apa doanya? Ya sabila yassarah, wahai yang menunjukkan jalan, mudahkanlah. Maksudnya apa niat ente? Ya, niatnya untuk menikah. Kemudian apa namanya? Memperbaiki agama. Insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacanya berapa? 100 kali. Sebelum apa? Sebelum tidur, bukan sebelum makan. Kalau sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Sebelum tidur baca 100 kali. Juga itu doa untuk memudahkan, melancarkan proses persalinan. Ya, jadi khasiatnya untuk dua. Ya, untuk apa? Untuk pengen cepat nikah, insyaallah dapat jodoh, soleh-solehat insyaallah. Kemudian yang kedua, yang lagi proses persalinan, baca doa itu, insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan bagi antum semuanya yang mau mengamalkan ijazah ini atau amalan ini, tapi syaratnya yakin, insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lanjutnya ya kan, sampean semuanya terima semuanya. Saya terima ijazahnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti insyaallah lanjutan daripada profil Sayyidatina Fatimah Az-Zahra kita akan kupas lagi di Senin akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.